Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat pengadilan dimanapun berada, kita bersyukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya pada kita sekalian. Salam dan selawat tak lupa selalu kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sahabat pengadilan dimanapun berada, kita sekarang dalam suasana menjalani puasa di bulan Ramadan. Tentu puasa ini tidak hanya sekedar kita menjalankan perintah Allah, tetapi begitu besar manfaat dan urgensi puasa yang kita lakukan dalam sebulan. Timbul pertanyaan dalam diri kita, untuk apa sih orang berpuasa dalam agama? Ada 3 jawabannya. Kita berpuasa yang pertama adalah dalam rangka kita mencontoh Allah dalam sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat Allah yang dicontoh? 1, Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak berhubungan. Tetapi Allah memberikan makan kepada seluruh makhluk yang ada di jagat bumi. Itulah sebabnya orang yang berpuasa dalam rangka mencontoh Allah dalam sifat-sifatnya. Kita berpuasa tidak makan, tidak minum, tetapi mampu memberi makan, mampu menolong orang, mampu membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Itulah hebatnya orang yang berpuasa, karena bisa dia membantu, menolong, bahkan memberi makan orang berbuka puasa. Kalau kita dalam keadaan bahagia, senang, kaya raya, memberi makan bantuan pada orang-orang yang lemah, yang miskin, tentu tidak ada masalah. Tetapi ketika kita dalam kesusahan juga, dalam keadaan berpuasa, menahan haus dan lapar, lalu kita bisa membantu saudara-saudara kita, maka itulah hebatnya orang berpuasa yang diperintahkan Allah dalam agama Islam. Yang kedua, kenapa kita harus berpuasa? Puasa itu dalam rangka kita mengendalikan syahwat, nafsu. Orang yang sukses puasa itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Ada 5 hal. 1, kendalikan makan minum kita. Karena itulah syarat sahnya puasa adalah pengendalian makan dan minum. Kita harus kendalikan. Kalau makan, minum kita harus kendalikan. Karena itu kita tidak boleh memuaskan nafsu kita untuk makan dan minum setelah kita berpuasa dengan sepenuh perut kita. Karena itu Nabi mengatakan, aturlah makan itu dalam 3 hal. 1, fasulu suli to'ami, fasulu syarabi, fasulu nafsi. Bagi 3 perut kita, kalau kita mengisi makanan dalam 1, makanan sepertiga minum, dan sepertiga obat. Yang ketiga yang harus dikendalikan adalah syahwat seksual. Nah, ini biasa sering kita sampaikan pada kaum muslimin. Kadang-kadang ada yang menikahkan anaknya mendekati bulan suci Ramadan. Bagaimana rasanya kalau pengantin baru dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan itu? Ini hal yang penting karena nafsu itu akan meningkat pada bulan suci Ramadan. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, bolehkah saya mencium istriku?" Kebetulan yang bertanya itu pengantin baru. Kata Ibnu Abbas, haram hukumnya. Tiba-tiba ada orang tua yang usia 80 tahun bertanya seperti pertanyaan anak muda itu, "Bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa?" Ibnu Abbas mengatakan halal.
Lalu anak muda ini protes pada Ibnu Abbas, "Atahillu ma haramta alaiha wa nahnu ala dini wahid." Kenapa engkau mencetuskan dua hukum yang berbeda sedang kita berada dalam satu agama? Kata Ibnu Abbas, begini penjelasannya, engkau anak muda, pengantin baru, tidak boleh engkau mencium istri dalam keadaan puasa karena engkau itu tegangan tinggi, pengantin baru, pandangan hidup, baru dipandang sudah hidup. Sedangkan ini orang tua boleh mencium istrinya, dia sudah tua, nafsunya sudah hampir tidak ada lagi, perjuangan hidup, nanti berjuang baru dia hidup. Nah, itulah rasionalnya penjelasan Ibnu Abbas. Yang keempat yang harus dikendalikan dalam puasa adalah kita harus mengendalikan syahwat tidur. Nah, kalau puasa itu kan enak tidur, makanya pegawai itu tidak boleh dia malas-malasan, ngantuk. Karena itu dia harus memahami tidur yang proporsional, yang dapat pahala. Pemirsa sahabat pengadilan dimanapun berada. Yang kelima yang harus dikendalikan dalam puasa adalah nafsu bicara. Kita harus mengendalikan jangan terlalu banyak bicara dalam puasa Ramadan. Kita tahu di Jepang itu teknologinya meningkat. Itu karena orang Jepang itu kalau bekerja sedikit bicara, banyak bekerja. Makanya teknologinya maju. Orang India beda. Orang India itu banyak bicara daripada bekerja. Hebatnya orang Indonesia adalah lain dia bicarakan, lain dia kerja. Karena itu kita orang Indonesia dalam puasa ini kita belajar menekan, mengendalikan nafsu bicara kita. Yang terakhir, mengapa kita harus puasa? Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Puasa ini bisa meningkatkan kehidupan manusia, kualitasnya tinggi. Itulah yang disebutkan dalam akhir Ramadan, puasa itu la'allakum tattaqun. Kemudian akhir ayatnya itu dalam penjelasan puasa, la'allahum yarsyudun, agar kamu cerdas dalam kehidupan. Jadi hebatnya puasa ini karena bisa mencerdaskan manusia dalam sebulan jika benar-benar dia mampu mengendalikan nafsunya, syahwatnya yang saya jelaskan pada posisi yang kedua. Demikian pemirsa sahabat pengadilan dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.